Cerita diawali dengan diperlihatkan sebuah pulau indah. Tak lama kemudian kita akan diperlihatkan dengan seekor landak biru bernama Sonic yang sedang berlari dengan kekuatan super yang dimiliki olehnya. Oleh kerana Sonic terlahir dengan kekuatan super yang luar biasa, Longclaw menyuruhnya untuk merahsiakan kekuatannya, tapi Sonic malah melakukan sebaliknya. No one saw me. I'm too fat. Di saat Sonic ingin memberikan sekuntum bunga kepada Longclaw, secara tiba-tiba ada sekumpulan penjahat mau membunuh Sonic dan mengambil kekuatan Sonic, tapi mereka dicegah oleh Longclaw. Longclaw pun membawa Sonic lari dan menyuruh Sonic masuk ke dalam teleportasi supaya dia dapat selamat dari serangan kumpulan yang jahat itu. Untuk berjaga-jaga, Longclaw memberikan sekantong cincin portal kepada Sonic untuk digunakan semasa darurat. Sebelum Sonic masuk ke dalam teleportasi tersebut, Longclaw menjelaskan jika dia masuk ke dalam cincin portal itu, dia akan dibawa ke planet lain yang lebih selamat. Now go. Goodbye, Sonic. Dan inilah. Dan 10 tahun pun berlalu. Di suatu tempat yang bernama Green Hill, Montana, ada seorang polisi yang mengukur kelajuan kenderaan. Namun tempat tersebut sepertinya tidak ada sebuah kereta pun yang menggunakan jalan itu. Panggil saja polis ini Tom. Kerana merasa bosan, Tom cuba membersihkan kacamatanya dan tiba-tiba alat pengukur kecepatannya berbunyi. Tetapi saat Tom melihat keadaan di jalan, tidak ada satupun kenderaan yang melewati jalan tersebut. Kerana merasa hairan, Tom cuba melihat-lihat di sekitar sana. Sewaktu melihat-lihat di sekitar itu, Tom menemukan bulu berwarna biru. Kerana Tom tertarik dengan warna bulu tersebut, Tom membawa bulu itu pulang. Pada malam harinya, Sonic melihat filem kesukaannya melalui tingkap rumah Tom. Dan hari-hari pun berlalu. Pada hari itu, ketika Tom pulang dari kerja, dia menerima kabar gembira dari kekasihnya. Sewaktu Tom membacakan surat dari kekasihnya, Tom terpilih untuk bergabung dengan petugas polis di San Francisco. Di keesokan harinya, si Sonic dengan bersembunyi melihat pertandingan baseball. Singkat kisah, Sonic ingin mencoba bermain baseball. Oleh disebabkan dia hanya sendiri dan tidak mempunyai sahabat sama sekali, dia pun tidak jadi untuk bermain. Sonic sangat marah kerana akan kesendiriannya dan dia pun berlari dengan sangat laju, dan yang terjadi, tanpa sengaja, kemarahan Sonic itu menimbulkan gelombang magnetik sehingga akan membuat seluruh kota tidak mempunyai listrik. Setelah apa yang berlaku, pemerintah di sana berkumpul untuk membincangkan asal-usul gelombang magnetik yang tiba-tiba saja muncul sehingga memadamkan lampu di seluruh kota. Hasil dari perbincangan pemerintah semalam, di keesokan harinya seorang profesor ditugaskan untuk mencari penyebab timbulnya gelombang magnetik itu. Tanpa memberi salam, si profesor meminta para tentera untuk meninggalkan tempat tersebut kerana dialah yang akan menangani masalah yang terjadi semalam. Dan tanpa berlama-lama, si profesor pun mengawal ke semua andronnya untuk mencari dari manakah energi semalam berasal. Belum lama mencari, salah satu dari drone si profesor menemukan satu tapak kaki yang berbeda. Terlihat dari bentuk tapak kaki itu bukanlah tapak kaki yang biasa, sehingga kan si profesor menjelaskan kepada anak buahnya bahawa pemadaman listrik semalam bukan serangan teroris. Justru ia berasal dari sesuatu yang berbeda. Dan tanpa berlama-lama, profesor menyuruh anak buahnya untuk membawa para tentera bagi melakukan pencarian di sekitar tapak kaki itu berada. Apabila Sonic menyadari akan kehadiran para tentera lengkap dengan senjata, sudah pasti Sonic merasa tempat persembunyian di sekitar itu tidak lagi aman baginya. Sehingga kan Sonic mengemas semua barangnya dan langsung meninggalkan tempat itu. Goodbye, Cave. Di tempat lain, Tom sedang menelpon kekasihnya. Tak lama kemudian, ia mendengar sesuatu yang berbunyi di dalam store miliknya. Awalnya, Tom mengira bahawa ada rakun yang masuk ke dalam store miliknya, sehingga kan dia menyediakan sepucuk pistol untuk menakuti rakun itu. Kembali semula dengan Sonic semasa ia ingin menggunakan porter miliknya, dan tiba-tiba akibat Tom melihat bentuk dan rupa Sonic sangat aneh, Tom terkejut sambil berteriak dan tanpa sengaja menembak kaki Sonic.
Akibat terkena tembakan pistol pelali Tom, Sonic pingsan dan terlepas cincin portal yang sedari tadi dia pegang yang menuju San Francisco. Namun sialnya, dengan keadaan separuh sadar, Sonic terlepas kesemuaan cincin portal miliknya. Sewaktu Sonic sedar dari pingsannya, sudah pasti Tom terkejut apabila mendengar Sonic dapat berbicara layaknya manusia. Tom menanyai mengapa Sonic ada di dalam store miliknya. Mendengar pertanyaan itu, Sonic memberitahu Tom bahwa dia hanya bersembunyi di dalam store milik Tom dari kejaran penjahat. Tak lama kemudian, truk hitam kepunyaan Profesor berhenti tepat di hadapan rumah Tom untuk mencari keberadaan Sonic. Apabila Sonic melihat kehadiran si Profesor, Sonic meminta bantuan Tom untuk mencarikannya tempat bersembunyi. I need your help. Please. It's life. Kerana Tom merasa bersalah telah menembak kaki Sonic sebelumnya, Tom langsung membawa Sonic ke tingkat atas rumahnya supaya Sonic dapat bersembunyi dari kejaran si Profesor. Sedangkan si Profesor kebetulan menemukan jejak kaki Sonic di sekitar rumah Tom. Kerana curiga, Profesor berniat memeriksa rumah Tom untuk mencari si pemilik tapak kaki misterius itu. Tetapi Tom mengeprank si Profesor untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah sambil ngopi bersama. Come on in. Sewaktu ingin memasuki rumah, Tom terus menghalang Profesor itu untuk masuk ke dalam rumahnya sambil mengatakan si Profesor terkena prank. At my house. Oleh kerana sakit hati dengan Tom, si Profesor mengontrol beberapa drone miliknya untuk masuk ke dalam rumah Tom tanpa diketahui oleh Tom. Melihat benda terbang yang memasuki rumah Tom, Sonic merasa panik sehingga inilah yang terjadi. Don't freak out. Don't freak out. You have your staircase carpeted. Mendengar ada suara pergerakan dari dalam rumah Tom, kecurigaan si Profesor pun semakin menjadi sehingga si Profesor sanggup menerobos masuk ke dalam rumah Tom. Both pipes. Yeah. Namun bukannya menemukan Sonic, si Profesor hanya menemukan rakun. Tapi sialnya, di saat Profesor ingin pergi dari rumah Tom, Profesor terlihat bulu Sonic yang bercahaya biru di atas meja rumah Tom. Look at that. Sudah pasti si Profesor terus memanggil drone miliknya yang dari tadi ada di dalam rumah Tom. Tanpa banyak bacot, Profesor itu terus mengancam Tom untuk memberitahu keberadaan Sonic. Give you 5 seconds to tell me where it is. 1. Dan tiba-tiba, Wait. tidak ingin membuang kesempatan, Tom menumbuk wajah si Profesor yang kala itu sedang terkejut. Kerana terus ditembak oleh drone Profesor, Tom membawa Sonic lari dari tempat tersebut untuk mencari tempat persembunyian. Go round 2 in the blue. Ketika di dalam kenderaan Tom, Sonic mengenalkan dirinya seekor landak kepada Tom sambil memberitahu Tom bahawa dia sedang dalam masalah besar. Oh, you're in big trouble. You're not the one who punched some sort of government weirdo back there. You think Kerana kesemuaan cincin miliknya berada di atas bangunan di Francisco. Kerana tidak tahu kemajuan tentang cincin portal milik Sonic, Tom menanyai Sonic apakah itu cincin portal. Lalu Sonic menjelaskan dengan Tom seringkas mungkin. all advanced cultures travel? Apabila Tom mendengar semua penjelasan dari Sonic tentang cincin portal tersebut, Tom menganggap bahawasanya Sonic hanya omong kosong. Kerana tidak mahu terlibat dalam masalahnya si Sonic, Tom memberhentikan kenderaannya di bahu jalan lalu menyuruh Sonic turun dari kenderaannya. Time for me to get myself into trouble, okay? I don't know where San Francisco is. It's west. Cool saying goodbye now. Tetapi sebelum Tom pergi meninggalkan Sonic, di situ Sonic sempat mengatakan sekiranya Tom tidak menembak Sonic semasa di dalam store milik Tom dahulu, sudah pasti keadaan Sonic pada masa itu baik-baik saja. You shot me. Alright, I heard you. Kerana terus mendengar perkataan Sonic, Tom pun berubah fikiran untuk menolong Sonic mencari cincin portal milik Sonic yang berada di atas bangunan di Francisco. Entirely my fault. Are you coming? Yes. Get in the truck. Really? You're gonna help me? Alright, there's gonna be rules on this. Singkat kisah, pada malam harinya, kerana perjalanan yang sangat jauh, Tom berhenti di sebuah Petronas untuk mengisi bahan bakar mobilnya.
Setelah mengisi bahan bakar, si Tom menggunakan telefon umum untuk menelpon kawannya kerana ingin memberitahu bahawa esok dia tidak turun kerja dan ada sedikit masalah yang ingin dia selesaikan. Tapi malangnya tanpa Tom sadari bahawa percakapannya dengan kawannya didengar oleh Profesor yang dari tadi menunggu panggilan dari Tom. Mr. Wachowski. Mengetahui Profesor yang bertanya-tanya tentang keberadaan Tom sudah pasti, Tom terus mematikan panggilan handphone itu. Dan apabila Tom kembali semula ke kenderaannya, Tom bingung melihat Sonic yang telah tiada di dalam mobilnya. Sedangkan di kejauhan Tom melihat ada sebuah pesta. Sudah pasti Tom terus ke sana untuk mencari keberadaan Sonic. Tak lama kemudian, Tom akhirnya menemukan Sonic yang duduk bersantai sambil melihat-lihat orang yang sedang menari di sana. Semasa Tom ingin membawa Sonic pergi dari sana, Sonic memujuk Tom untuk bersenang-senang di sana sebentar. Setelah itu baru pulang. Disebabkan Sonic merayu Tom dengan wajah kasihan, akhirnya Tom pun mau menuruti keinginan Sonic. Where's she? Oh, look at this in space. I know they're pretty bad. Oleh kerana terbawa suasana, Tom tanpa sengaja menempuh seorang gadis sehingga membuat gadis tersebut marah. Semasa Tom dan Sonic sedang minum, sudah pasti kekasih gadis sebelumnya ingin menghajar Tom. Melihat hal itu, Sonic pun melakukan. Break this bottle, please, please, please. Dan tiba-tiba, dan pada akhirnya perkelahian pun tak dapat dielakkan. Namun bukannya merasa cemas, Sonic justru sangat menikmati pergaduhan itu. Setelah membuat kekacauan di sana, Tom dan Sonic terus pergi dari tempat itu lalu menyewa hotel berdekatan untuk beristirahat. The floors were sticky. Melihat Sonic yang sudah tidur, Tom pun menyelimuti si Sonic biar tidak kedinginan. Semasa Tom ingin tidur, Tom melihat wajahnya ada di berita TV yang diduga sebagai teroris. Sudah pasti di keesokan harinya, Profesor dan beberapa orang anak buahnya mendatangi bar tempat Tom dan Sonic membuat keributan semalam kerana menerima laporan dari salah satu pengunjung di bar tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari saksi mata di sana, tentu saja Profesor terus melacak lokasi Tom dan Sonic. Dan tidak perlu waktu lama, Profesor pun mengetahui keberadaan Tom bersama Sonic. Di sisi lain, Tom dan Sonic sedang dalam perjalanan menuju San Francisco. Tanpa mereka berdua sadari, Profesor sedang mengejar kenderaan mereka berdua dan yang terjadi... Disebabkan Sonic yang berada di dua kenderaan, Tom meminta Sonic untuk memegang kenderaan Tom dengan erat kerana Tom ingin melepaskan tali yang ditembak dari kenderaan canggih si Profesor dan... Melihat Sonic yang terlempar jauh, Tom dengan segera menghampiri Sonic untuk memastikan Sonic adakah masih hidup ataupun sudah meninggoy. One, a big tank dead. I have no. Setelah memastikan Sonic masih hidup, Tom pun dengan segera membawa Sonic lari dari sana. Namun tanpa diduga, kenderaan Profesor masih berfungsi walaupun semakin kecil tapi tetap mematikan. Apabila Sonic melihat drone kecil milik Profesor menghampirinya lalu merusak kenderaan Tom dengan laser, Sonic pun merasa kesal lalu menangkap drone tersebut dan merusak drone itu. Tetapi malangnya di dalam drone itu ada bom kecil yang melekat di tangan Sonic sehingga kan susah untuk dilepaskan. Oleh sebab itu, Tom terpaksa menghentikan kenderaannya untuk membantu Sonic menanggalkan bom tersebut. It's still here. Di saat Sonic berjaya menanggalkan bom itu dan yang terjadi, akibat terlalu dekat dengan bom tersebut, Sonic terkena ledakan bom itu sehingga membuat Sonic pingsan. Ketika Tom melihat Sonic yang pingsan, Tom dengan segera membawa Sonic dari sana untuk menemui kekasih Tom. Di sisi lain, Profesor melihat bulu Sonic yang diambil dari rumah Tom sebelumnya bercahaya. Bulu tersebut sepertinya mempunyai tenaga listrik. Profesor itu dengan segera mencuba menggunakan bulu tersebut untuk sumber tenaga jet miliknya yang ternyata berhasil. Pada masa bersamaan, Tom dan kekasihnya cuba menyadarkan Sonic.
gotta go fast. Dan pada akhirnya kekasih Tom berjaya menyadarkan Sonic. Dan tanpa berlama-lama Tom mengajak kekasihnya itu ikut bersamanya pergi ke salah satu bangunan yang ada di Francisco untuk menghantar Sonic di sana. Sesampainya di bangunan tersebut, Tom dan kekasihnya membawa Sonic menggunakan bag karena tidak ingin orang lain melihat rupa Sonic yang seperti alien. Do you have your child in that bag? Child, but it's not mine. Di saat Sonic sudah menemukan cincin porter miliknya, Sonic berterima kasih kepada Tom karena telah menolongnya untuk mencari cincin porter milik Sonic. Ketika Sonic ingin menggunakan cincin porter miliknya, secara tiba-tiba Profesor yang ingin mengambil kekuatan Sonic muncul di situ dengan membawa puluhan drone untuk menangkap Sonic. Melihat Profesor yang ingin mengambil kekuatannya, Sonic tak tinggal diam. Sonic berlari dengan laju untuk menghindar dari Profesor. Namun jet milik Profesor yang menggunakan tenaga dari bulu Sonic tidak kalah laju dengan Sonic dan kejar-kejaran pun tak dapat dielakkan. Impossible. No one's ever caught up to me before. Merasa tidak dapat lari dari kejaran Profesor, Sonic coba membuat kabus supaya dapat lari dari kejaran Profesor. Setelah membuat kabus, Sonic terus pergi dari sana untuk melarikan diri dari Profesor. Tapi sialnya aksi Sonic itu dilihat Profesor. Malangnya Sonic tak dapat menghindar dari serangan si Profesor sehingga membuat Sonic pingsan. Kebetulan Tom yang ada di sana coba membantu Sonic dengan menyerang Profesor dari belakang. Any last words? I don't have to tell you how many times Dan tiba-tiba, my way. What the? Oh. Who the hell do you think you are? tapi Tom justru dilempar jatuh ke bawah oleh Profesor. Why would you throw your life away? Ketika Profesor ingin membunuh Sonic sambil banyak bacot, dan secara tiba-tiba Sonic tersadar dari pingsannya. Mengingat si Profesor yang banyak bacot itu, Sonic pun mengambil kekuatannya dari jet si Profesor. This is my power. Sudah pasti jet Profesor itu bukanlah apa-apa tanpa memiliki sumber kekuatan dari bulu Sonic. Dan yang terjadi, dan pada akhirnya Sonic pun berjaya mengalahkan Profesor. Akhirnya Sonic bisa hidup dengan damai bersama keluarga Tom dan film pun tamat yang melegakan hati. Sampai di sini saja ya guys. Jumpa di video selanjutnya yang akan datang. Bye.